Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu bisnis plan sabun herbal peppermint. Nama anggota kelompok kami yang pertama ada Abdul Goni, NIM 2018 442. Selanjutnya M Ardian Seva, NIM 2018 447. Selanjutnya M Fauzun Adim, NIM 2018 466. Dan yang terakhir Akbar Alifiani, NIM 2018 470. Latar belakang, sabun mandi adalah salah satu produk kebersihan yang dibutuhkan semua orang. Secara umum, sabun terbuat dari 3 jenis bahan minyak, yaitu minyak sawit, minyak kelapa, serta minyak zaitun. Sabun herbal ini lebih aman bagi kulit dibanding sabun yang mengandung banyak bahan kimia. Sabun herbal yang pembuatannya tidak menggunakan bahan kimia agar tidak menimbulkan iritasi pada kulit manusia ketika menggunakannya. Gambaran umum usaha. Usaha ini bergerak di bidang perdagangan, yaitu menjual sabun herbal peppermint yang berkualitas dan asli. Target penjualan produk kami adalah generasi milenial, dan perencanaan penjualan yaitu kami akan mempromosikan dan mendistribusikan produk kami melalui media sosial seperti Instagram, WA, dan lain-lain. Aspek yuridis. Dalam menilai kelayakan bisnis, aspek yuridis atau hukum menjadi bagian yang tidak bisa diabaikan. Analisis terhadap aspek yuridis ini sangat penting sebelum suatu usaha dijalankan. Yang pertama, bentuk badan usaha. Bisnis ini bergerak di bidang perdagangan, menjual satu produk yaitu sabun yang berkualitas dan asli. Produk yang dihasilkan bisa saja mengikuti tren dari waktu ke waktu. Tentunya target penjualan produk kami adalah generasi milenial yang saat ini menjadi konsumen terbesar produk kecantikan. Yang kedua yaitu untuk tempat pelaksanaan usaha atau bisnis yang akan kami jalankan ini terbilang fleksibel, dikarenakan kami menjual produk melalui online shop yang dimana bisa dipesan dari berbagai tempat dan daerah. Dikarenakan usaha atau bisnis yang akan kami jalankan bukan berbentuk badan seperti perseroan terbatas atau PT dan firma, namun berbentuk sangat sederhana yaitu termasuk ke dalam usaha perseorangan, maka perizinan usaha dan izin lainnya tidak begitu diperlukan dan juga tidak memerlukan dukungan dari pemerintah dan masyarakat setempat. Yang kedua, aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi merupakan suatu aspek yang berkenan dengan proses pembangunan proyek secara teknis, teknologi dan pengoperasiannya setelah proyek tersebut selesai dibangun. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, dimulai dari bagaimana strategi dan perencanaan produksi sampai kepada kapasitas dan volume produksi. Kami menjalankan usaha ini melalui platform penjualan secara online untuk mencapai konsumen yang lebih luas. Dalam kondisi saat ini kami cukup menjalankannya dengan jumlah 4 tenaga kerja yang dimana masing-masing memiliki tugas tersendiri sehingga dapat terorganisir dengan baik. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar adalah inti dari penyusunan studi kelayakan proyek bisnis, karena permintaan pasar terhadap produk merupakan dasar untuk menyediakan produk. Yang pertama, kami memprediksi jika pasar untuk produk sabun herbal ini memiliki prospek yang menjanjikan karena masyarakat Indonesia mulai sadar akan produk-produk sabun yang bagus dan aman untuk kesehatan. Yang kedua, semakin tingginya kebutuhan remaja dalam merawat dirinya sehingga permintaan akan produk kami bisa semakin tinggi ke depannya. Selain itu, produk kami juga memiliki kelebihan aroma dan varian dalam bentuk sabunnya akan disesuaikan dengan permintaan konsumen. Yang ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Kami memilih produk sabun herbal ini karena cukup mudah untuk dipasarkan. Seperti yang kita ketahui, sabun sudah menjadi salah satu kebutuhan pokok bagi orang yang terutama bagi banyak orang, terutama bagi para remaja. Dan terlebih lagi, kami menyediakan sabun yang dimana semua orang bisa merasakan manfaat yang baik bagi kesehatan dan kesegaran dari aroma alami dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian kami menawarkan produk yang up to date dengan berbagai khasiat dan aroma dengan harga yang terjangkau dan memiliki berbagai platform e-commerce untuk mendukung penjualan dan pembayarannya. Yang keempat, aspek finansial. Aspek finansial adalah aspek yang digunakan dalam menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Berikut
rincian modal usaha kami. Untuk modal awal dari seluruh kebutuhan diperkirakan kami membutuhkan 4 juta dalam satu kali produksi sabun herbal. Satu kali produksi sabun herbal kami yaitu memproduksi 40 batang dalam bentuk kemasan itu 100 gram. Harga untuk satuannya adalah 30.000, sehingga kami akan memperoleh pendapatan kotor sekitar 1.200.000. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Maka modal akan kembali setelah memproduksi sabun sebanyak 33 batang. Jadi, apabila dalam satu menghasilkan 40 batang sabun, maka akan memperoleh keuntungan sebanyak 40 dikurangi 33 sama dengan 7 batang. BEP harga produksi 1 juta dibagi 40 batang sama dengan 25.000. Jadi harga untuk satu batang sabun sebesar 25.000. Ini adalah harga di mana biaya modal produksi kembali sehingga mendapatkan keuntungan harga per unit harus di atas 25.000. Jadi dengan harga per kemasannya 30.000, maka akan diperoleh keuntungan per kemasan sebesar 30.000 dikurangi 25.000 sama dengan 5.000. Selanjutnya aspek organisasional. Untuk bisnis yang kami jalankan hanya berempat sesuai anggota kelompok kami. Untuk ketua usaha ini adalah Akbar Alifiani, Bendahara Abdul Ghani, dan Ardian Seva, dan sekretaris kami adalah Muhammad Boydi Nadim. Kami membentuk struktur organisasi ini bertujuan agar nanti saat usaha dijalankan, kami mempunyai tugas masing-masing. Untuk aspek persaingan, dengan berlangsungnya usaha pembuatan sabun herbal ini, kami berharap produk dari lokal bisa menjadi populer untuk generasi saat ini dan selanjutnya. Kami berharap produk kami dapat memberikan keuntungan untuk dan masyarakat luas termasuk juga konsumen kami. Kami berharap usaha ini bisa memiliki nilai lebih dan bisa menjadi peluang usaha baru sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dan untuk kedepannya, kami akan melakukan berbagai inovasi agar dapat memuaskan konsumen. Selanjutnya, aspek kajian SKB atau AMDAL. Karena usaha kami ini membuat sabun herbal, maka tidak akan mencemari lingkungan karena proses pengelolaannya menggunakan bahan-bahan alami dan tentunya tidak akan mencemari lingkungan. Berikutnya yaitu aspek sosial kemasyarakatan. Dengan berlangsungnya usaha pembuatan sabun herbal ini, kami berharap produk dari lokal bisa menjadi populer untuk generasi saat ini dan selanjutnya. Dan juga kami berharap usaha ini bisa memiliki nilai lebih dan bisa menjadi peluang usaha baru, sehingga bisa menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Dan untuk kedepannya, kami akan melakukan berbagai inovasi agar dapat memuaskan para konsumen. Selanjutnya yaitu peluang pasar. Tidak hanya untuk wanita, pria juga butuh menjaga penampilannya agar terlihat menarik. Kebutuhan akan produk-produk kecantikan yang sangat tinggi bisa saja membuat peluang bisnis yang keuntungannya akan besar. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang pertama yaitu bisnis plan sabun herbal peppermint ini layak untuk didirikan dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Yang kedua, perhitungan yang diperoleh dari BEP menunjukkan bahwa usulan usaha pembuatan sabun herbal peppermint ini dapat dijalankan. Dan yang terakhir, usaha sabun herbal peppermint untuk saat ini sangat berpeluang besar dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti e-commerce dan media sosial. Berjualan online bisa menjadi pilihan yang tepat guna menambahkan keuntungan dan penjualan. Apalagi dengan kondisi pandemi COVID-19 membuat penjualan alat kebersihan menjadi sangat laku di pasaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.